Kesalahan yang sering kali terjadi oleh penulis pemula adalah mereka melupakan materi pelajaran bahasa Indonesia yang sudah mereka dapatkan dari sejak SD sampai kuliah pun masih ada materi pelajaran bahasa Indonesia. Di mana dalam menulis sebuah kalimat yang bagus, yang baik, itu adalah minimal memiliki subjek dan predikat. Sebenarnya kalau kalian mengikuti etika ini, apa ya, apa ya, kalau mungkin senekat apapun kalian mau masukin ke Google Translate itu bisa di-translate dengan ya 70% mendekati betul lah gitu. Tapi kalau ketulisan kalian acak adul, Google Translate juga akan bingung kayak gitu. Jadi saya pernah membaca beberapa tulisan tuh yang, oh my god, ini subjeknya mana, predikatnya mana. Jadi saya stres itu dengan kalimat yang mereka bikin. Dan jangan dikira bahwa ketika, kalian punya ide yang sangat cemerlang, kemudian, kalian melupakan etika-etika penulisan itu salah besar. Jadi sebenarnya menulis itu adalah telling the story, bagaimana kita membuat tulisan yang enak dibaca, yang sekuen, yang koheren, itu kunci dari sebuah penulisan. Jadi minimal ada subjek sama predikat. Kemudian dalam satu paragraf itu minimal terdiri dari 2 kalimat. Jadi nggak bisa kalau kalian misalnya gini, dari minum obat ini ada dalam penjelasan berikut, titik 2 bla 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 bla. Itu sebenarnya bukan 2 kalimat ya, tapi itu sebenarnya bagian dari satu kalimat dan itu banyak sekali, part di belakangnya, jadi harus hati-hati. Nah, dalam satu paragraf harus memiliki main idea, bisa deduktif atau induktif. Kalau saya dan mungkin, lebih membiasakan untuk seperti itu kali ya, di tulisan-tulisan yang berbahasa Inggris atau asing, itu kebanyakan mereka lebih mengedepankan, first sentence atau kalimat pertama itu adalah main idea-nya dan itu enak gitu ya. Jadi kebiasaan dulu kalau lagi belajar first sentence-nya itu saya bold, kemudian yang lain enggak gitu. Jadi itu akan menjadi, kelihatan bahwa, oh main idea-nya di depan. Meskipun bisa main idea juga di belakang sih, tapi kalau saya lebih suka dengan gaya first sentence sebagai main idea. Nah, itu ya, jadi nggak asal nulis bercerita kayak ini bukan novel ya, tapi ini adalah artikel ilmiah. Ini contoh yang saya ambil, fawaid ini adalah mahasiswa saya di Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga. Dia angkatan 2000 enggak, ini tulisan tahun 2016, dia angkatan 2015. Di awal dia, mungkin nanti suatu saat saya pengen menginterview dia gitu ya, bagaimana kisah perjalanan penulisan dia gitu ya, dari awal sampai sekarang dia udah menjuari banyak, perlombaan karya ilmiah gitu. Ini tulisan saya kutip satu paragraf tulisan dia. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam mewujudkan rencana tersebut tentunya harus dibarengi dengan tekad yang kuat dan strategi yang jelas. Ini semangatnya menggebu-gebu kelihatan banget ya, tapi dia tidak mengikuti kaidah penulisan artikel ilmiah yang bagus gitu. Sehingga dia tidak memiliki subjek dan predikatnya yang mana di kalimat yang pertama ini, ya. Kemudian, pasalnya, banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan, khususnya dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Pasalnya, ini bukan bahasa yang baku. Memang akan berbeda ya, nanti kita juga akan belajar mengenai bedanya tulisan ilmiah dengan tulisan populer. Nah, kalau ini cocoknya untuk tulisan yang populer. Mengapa demikian? Karena sangat jelas, apakah ini bisa terjadi di tulisan ilmiah? Oh, bisa saja terjadi. Apakah hanya dilakukan oleh new researcher atau new writer? Oh, tidak. Jadi, kenapa saya selalu rewel terkait dengan penulisan kalimat? Karena menulis sekali lagi adalah telling the story. Kalau tulisan kita nggak sesuai aturan, ya gimana bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus kayak gitu. Nah, saya berikan contoh misalnya ya, ini gaya saya, jadi biar kalian juga nggak apa ya, terkontaminasi gaya saya juga. Tapi ini karena belajar dari saya, jadi kalian mungkin mau nggak mau juga akan terkontaminasi sedikit. Misalnya seperti ini, "The respondents of the study were credit cards customers, both Islamic and conventional credit cards in Surabaya, East Java, Indonesia." Titik.
Itu kuncinya. Jadi orang baca first sentence udah tahu isinya, oh tentang itu. Bawahnya itu adalah, penjelasannya, kayak gitu. Kemudian lagi, according to bla bla bla, non probability same feeling could be applied bla 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 bla, bla. Nah, this questionnaire was adapted itu penjelasannya. Jadi, kalau kalian baca tulisan saya, itu biasanya enak sekuen, plek plek plek, karena mungkin ini akan terbiasa ketika kalian tes IELTS, di writing IELTS test, itu akan membuat kalian berpikir step 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 step, kayak gitu. Contohnya lagi tulisan saya bersama suami gitu ya, nah kayak gini, bla, kayak gitu ya. Terus jadi first sentence selalu menjadi, main idea, kayak gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Memang, belajar menulis itu terus ya, jadi kalian harus, practicing practicing dan practicing. Kesalahan itu jangan takut salah intinya, jadi harus terus menulis. Oke, seperti itu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.